Halo, selamat sore. Sambil edukasi ya guys ya. Ini udah sore, cuman kita sambil edukasi aja lah bikin konten. Gini, ikan bagus itu sebenarnya mudah dilihat dari usia kecil. Kecil itu jika bagus, sebatang lidi pun itu udah mulai kelihatan. Misal contoh kayak akre ya yang saya breeding ini. Akre itu kalau udah bagus dari kecil itu sebatang lidi itu udah kelihatan di earnya itu udah semburat merah dalam usia 1 bulan, hampir nyentuh 1 bulan. Untuk poolnya kurang lebih 1 bulan setengah kan, sampai 2 bulan biasanya seperti itu. Nah, untuk memilih yang bagus itu warna koi di atas itu ya, untuk betina itu dari ujung kepala sampai pangkal ear itu harus merah. Merahnya merah menyala, kadang kalau enggak merah marun lah seperti itu. Nah gitu, nanti kalau bisa berarti dorsalnya itu juga merah sampai ekor. Cuman spesies warna albinonya dikit, antara dorsal ujung sampai pangkal warna koi itu dikit, biasanya seperti itu bagus. Bagus lagi sampai ngalung, jadi kepala koi sampai perut itu warnanya ngalung, itu bagus itu. Jantan itu menurut saya lebih dominan untuk jantan. Jantan koi itu lebih dominan menurut saya loh ya, tapi menurut breeder lain kurang tahu juga, tapi menurut saya lebih ke jantan. Dan warna yang bagus itu di pangkal ekornya itu harus warna merah, tidak ada warna putih ataupun kuning seperti itu, dan bentuknya itu harus bulat seperti huruf O. Nah itu bagus, cuman di akre itu jarang kita temui ekor seperti itu. Ada tapi ya jarang. Kadang ada yang hampir nyentuh bulat, bentuknya seperti spire, seperti tombak lincip segitiga seperti itu. Bukan delta ya guys. Ya, delta kan segini 30 derajat, itu seperti bulat tapi ngeruncing kayak lilin seperti itu, model api. Nah itu kebanyakan hampir seperti itu, tapi agak lebar biasanya. Kalau yang bagus emang udah kelihatan dari kecil usia segitu. Dan untuk jantan itu sebenarnya lebih bagus itu menurut saya, dan saya lihat-lihat di Google juga ya, dari informasi yang aku dapat, jantan itu lebih bagus badannya agak kecil, sirip, ear itu agak lebar. Untuk menstabilkan badan itu biasanya kalau udah jadi mutasi itu pakainya tidak pelet atau casut ya guys, itu harus dikombinasi semuanya pakai kutir kutir dan artemia, biasanya seperti itu untuk menjaga body ear dan tidak mudah robek seperti itu. Kalau di full pelet atau apa itu ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman bodinya agak akan bongsor. Cuman untuk sirip-sirip itu menurut saya mudah sobek sih kalau pas seringan pelet itu sebenarnya. Cuman lah kalau kutu air atau artemia itu lebih jarang sobek seperti itu, mungkin tulangnya lebih kuat kali ya. Kalau betina itu ya harus bodi yang besar untuk menghasilkan anakan yang bagus. Cuman kalau anakan banyak itu menurut saya kurang bagus juga ya, karena kalau banyak itu benar anakannya banyak tapi tidak semuanya bagus, dalam arti hampir semuanya itu kurang bagus loh kalau anakan banyak itu. Kalau anakannya sedang-sedang atau apa itu menurut saya bagus, karena sebagian ada yang bagus dan dominan ke anakannya itu lahirnya lebih besar-besar. Kalau yang anakannya banyak itu lebih kecil-kecil anakannya. Misal kalau yang anakan dikit itu diibaratkan udah usia lebih dari 5 hari dari yang anakan banyak itu baru 1 hari seperti itu. Menurut saya, ini pengalaman saya pribadi ya guys, jadi maaf jika mengganggu punyanya orang. Bukan sok menggurui, cuman ini sambil sharing pengalaman saya sendiri ya guys ya.
Jadi kalau saya ini breeding KP itu yang saya utamakan di jantan, dilihat jantannya dulu. Itu kalau jantannya bagus otomatis bagus. Kalau betina itu dominan sih, bisa dikatakan terah yang membawa poin besar itu di jantan. Kalau jantannya bagus, rata-rata kebanyakan bagus sih jantan. Selama saya ngambil dari tempat lain sama breeding sendiri itu dari tempat lain pun saya ngambilnya juga yang virgin, itu ya mayoritas bagus. Tapi kalau yang udah hamil itu dari sana misal udah hamil ya, itu kenapa anaknya kurang bagus saya juga kurang tahu seperti itu. Jadi untuk misal memerahkan warna pekat, bukan hanya merah aja ya, untuk mempekatkan warna itu bisa pakai pakan hidup. Sebenarnya yang bagus itu pakai kutu air full seperti itu warna mutasi lebih cepat, dan juga sirip ear itu lebih cepat mutasi dan kuat, nggak gampang sobek. Beda lagi dengan yang full pelet, itu lebih cepat rusak. Kalau hanya untuk mengejar bongsor body itu lebih saran saya pakai casut kalau ada. Cuman casut itu resikonya ya nggak bertahan lama sih seperti itu. Cuman pengalaman saya pakai casut seperti itu mudah sekali besar guys, tapi kebanyakan gagal mutasi. Kadang kalau saya itu pakainya casut itu di betina saya kasihkan casut untuk ngejar size, tapi untuk ngejar mutasi aku lebih ke artemia, kalau enggak kutir, kalau enggak palet itu tapi diselingi pakai kutir. Itu menurut saya cepat mutasinya. Walaupun kadang beda-beda ya, kadang orang ada suka yang bodinya besar atau apa seperti itu relevan menurut saya, karena ya gapi itu kan mungil ya guys ya, jadi mungil tapi siripnya lebar seperti itu. Cuman mayoritas kalau saya lihat di tempat-tempat lain yang pakai kutir atau artemia, dalam arti usia muda itu udah mutasinya bagus guys, ngejreng-ngejreng seperti itu kalau yang pakai pakan hidup. Kalau yang pakai pelet itu ya juga cepat sih, cuman kurang ngejreng menurut saya. Dilihat aslinya ya guys, bukan dari media ponsel atau apa, karena ponsel itu bisa disetting saturation atau apa itu kan buat menarik pelanggan ya, tapi kalau dilihat kasat mata itu sebenarnya beda, lebih terangan yang pakai kutir artemia itu bagus. Tapi dan kalau yang jantan pakai artemia itu lebih bagus menurut saya, cuman ya itu kosnya lebih mahal. Kalau tidak ya tidak mencukupi seperti itu. Ini tadi nyortir yang kemarin ya guys ya, yang di sini ini masih usia 1,5 bulan. Ini campur ya guys ya, 1,5 bulan. Ini ada yang belum mutasi, ada yang sudah. Ini udah ada banyak yang mutasi. Ini dapat 1 2 3 4 5. Ini dapat 5, karena yang 3 udah laku jantannya saja, yang betinanya di luar ditaruh di ember gitu. Jadi tidak semua albino koi red ear itu harus keluar albino koi red ear, tidak ya guys ya. Jadi harus kita tetap mensortir gitu. Kalau yang betina ada kepala merahnya dikit itu dipakai indukan, terus jantannya pakai yang full ear red ear, itu kemungkinan untuk menghasilkan betina red ear itu juga masih worth it juga. Cuman kalau yang kepalanya udah nggak ada itu ibarat reject ya guys ya, itu nggak layak di breeding. Meskipun ada, cuman misal dari anakan 10 ekor itu yang keluar hanya 2 atau berapa seperti itu. Meskipun keluar jantan itu nggak jadi red ear, biasanya seperti itu pengalaman saya untuk breeding koi red ear ya guys ya. Karena saya ya adanya koi red ear sama MSSBT, Acre BDS, Acre BDS, AFR BDS seperti itu, sama selingan yang murah-murahan PRTD Red Tail Koi itu.
Kalau untuk PRTD retail itu sebenarnya lebih susah ya menurut saya. Albino koi retail itu lebih susah di ekor. Untuk kita kan rontel sebenarnya harus bulat, cuman itu rejectnya kebanyakan di ekornya tidak bulat guys, ya tidak segitiga, ketika bulat, jadi agak nanggung sih itu. Untuk ear tetap lebar. Kalau PRTD itu ya bisa dikatakan PRTD itu harus nyentuh hampir dorsal panjangnya. Biasanya orang-orang itu bilangnya PRTDE long atau PRTDE slayer lah, katakanlah seperti itu. Itu kalau menurut saya ya PRTDE yang seperti itu. Kalau yang tidak nyentuh dorsal atau apa itu ya hanya warnanya pekat, cuman nggak sampai panjang seperti itu, agak lebar, itu menurut saya PRTBE. Nah, dan itu kalau yang short body ya guys ya, kalau short body itu biasanya lebih panjang dan lebih lebar lagi, biasanya seperti itu, karena kan bodinya pendek ya, seperti itu. Untuk platinum lebih bagus bersih sih menurut saya. Kadang kan hampir ada yang cemong. Kalau di burung lovebird itu katakanlah kotor, cemong seperti itu. Kalau PRTDE harus bersih, platinumnya bawah dorsal itu putih bersih atau kemerahan seperti itu bagus. Kalau yang agak dari samping ada hitamnya itu kan seperti tuxedo ya guys ya, hampir masih tuxedo. Tapi ada juga yang bagus seperti itu, selera orang-orang itu selera sukanya. Kalau suka ya dipiara, kalau enggak ya gak apa-apa. Tiap orang itu beda-beda, jadi tidak harus sama itu. Setiap orang melihat karakter ikan bagus atau enggak itu punya pandangan sendiri-sendiri guys. Kalau untuk hobi mungkin oh ini bagus, ini tidak, itu setiap pandangan orang beda-beda. Cuman kalau ngikutin kontes ya guys ya, dari tutorial atau apa seperti itu sama panduan kontes, ada yang juvenile atau apa seperti itu kontes harus delta seperti ini, dorsalnya atas tidak boleh nyentuh seperti ini. Nah coraknya itu ada poin-poinnya sendiri, itu lebih beda lagi. Kadang yang di hobi itu bagus belum tentu bagus di untuk kontes, kelas kontes seperti itu. Cuman kalau kelas kontes itu harganya lebih mahal karena ya bukan ikan kaleng-kaleng seperti itu. Ini udah agak sore ya guys ya, hampir maghrib. Karena kadang ya waktunya sore seperti ini atau apa sambil mengontrol ikan sih, kalau saya sore-sore seperti ini melihat udah yang mutasi atau yang mana seperti itu ya gitu. Kita sepilikannya sebentar ya guys ya.